Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Marilah Mawas Diri dan Introspeksi. Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 39. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah mendengar sebuah cerita unik tentang dua orang sahabat. Yang seorang adalah pria yang lumpuh tetapi bisa melihat. Yang satu lagi bisa berjalan, tetapi matanya tidak dapat melihat, karena ia seorang tunanetra atau buta. Mereka selalu bersama-sama, kemanapun mereka pergi. Mereka ke rumah saudara mereka berdua, ke gereja berdua, dan kemanapun selalu bersama. Orang yang buta menggendong yang lumpuh. Si lumpuh mengarahkan langkah si buta, sehingga keduanya dapat sampai ke tempat yang mereka tuju bersama. Mereka tidak mengalami kesulitan, sekalipun ada rintangan yang menghalangi langkah mereka. Keramaian lalu lintas tidak membuat mereka tidak dapat menyeberang jalan. Mereka sangat kompak untuk menyelesaikan apa yang keduanya ingin kerjakan. Tetapi kalau keduanya adalah orang buta, apa jadinya? Tuhan katakan, dapatkah seorang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Saudara-saudari terkasih, perumpamaan Tuhan Yesus itu menjadi kritikan keras untuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang selalu merasa bahwa dirinya sudah benar. Mereka suka melihat kesalahan atau kelemahan orang lain, tetapi mereka tidak melihat dan mengenali dirinya sendiri, yang ternyata tidak lebih baik dari orang lain yang dikritiknya. Kata Tuhan Yesus, "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu,
maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kepada para pengikutnya, Tuhan Yesus juga menasehatkan agar tidak jumpa dan merasa diri paling pandai dan bijak. Firman-Nya, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Tetapi barang siapa telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sama dalam hal apa? Dalam hal kebajikan dan kebijaksanaan. Mereka dengan baik bisa mengajar karena belajar dari apa yang mereka dengar dan mereka lihat dari gurunya. Tuhan Yesus melalui perumpamaan hari ini mengingatkan para pendengarnya agar tidak merasa diri sudah sempurna, tetapi selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menegur orang-orang seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang merasa dirinya sudah sempurna dan menganggap dirinya lebih baik dan lebih benar dari semua orang. Apakah mereka itu memang sudah seperti itu? Harus diakui bahwa mereka adalah pemegang teguh, kuat, dan pelaksana hukum Taurat dengan ketat. Bahkan mereka merasa terganggu oleh kesalahan kecil yang mereka temukan. Mereka menegur Yesus ketika para murid Yesus memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Mereka juga keberatan kalau Yesus menyembuhkan tangan orang yang lumpuh karena hari pada waktu Yesus menyembuhkan orang itu adalah hari Sabat. Akan tetapi, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Hukum dibuat untuk kesejahteraan manusia, bukan untuk membinasakan atau menyengsarakannya. Bahkan Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menghendaki agar mereka memperhatikan yang diajarkan para pemuka agama Yahudi, tetapi jangan bersikap munafik, sebab mereka mengajarkan, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka itu adalah generasi NATO. No action, talk only. Mereka bisanya berkhotbah, tetapi apa dalam mewujudkan apa yang telah mereka ajarkan? Yesus tidak menghendaki sikap mereka yang berperilaku seperti seorang buta yang menuntun orang buta, sebab keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Saudara-saudari terkasih, dengarkanlah apa yang difirmankan Tuhan Yesus pada khotbah di atas bukit ketika ia bicara kepada para pendengarnya. Jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Pendengar Yesus yang menjadi sasaran penginjil Matius adalah orang-orang Kristen, ex
pemeluk agama Yahudi. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Mereka adalah orang-orang yang selama ini sudah terbiasa dengan pendidikan yang diberikan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi sekarang mereka harus berusaha dan berjuang menjadi lebih benar hidup keagamaannya karena didikan Tuhan Yesus. Inilah saat penuh rahmat, karena kita diingatkan untuk menjadi pengikut Yesus yang lebih benar dalam melaksanakan kehendak Bapa yang di surga. Menjadi pribadi yang mengasihi, mengampuni, dan berbelas kasih kepada semua orang, seperti yang Yesus sudah contohkan. Kita harus belajar menjadi seperti Yesus dan selalu memberkati. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha meneladani Yesus untuk taat kepada kehendak Bapa? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah mengingatkan kami untuk selalu mawas diri dan melakukan introspeksi agar menjadi pribadi yang lebih benar dalam mengikuti Yesus. Mampukanlah kami untuk setia kepada Yesus Kristus dan berpegang teguh pada didikannya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.